Hai anak-anak, Ibu Herti bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita bersyukur Tuhan masih mempertemukan kita meskipun kita lewat online ya, kita tidak bisa bertemu ya, tapi kita mau bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Yuk, pada pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita mau nyanyi, anak-anak pasti tahu. Yuk kita semua menggerakkan badannya, ikutin gerakan di dalam lagu ini dan ikutin lagunya ya, supaya anak-anak bersukacita memuji nama Tuhan. Oke, yuk siap-siap ya. Tuhan Yesus itu baik. Wah, yuk kita saat ini kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami. Terima kasih buat keluarga yang masih bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu di hati kami, menerangi pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, kita mau bersyukur buat Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang memiliki keluarga? Nah, Bu Herti, apa sih keluarga itu? Nah, keluarga itu ya ada yang dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada yang disebut namanya keluarga inti. Apa itu keluarga inti ya? Nah, anak-anak, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, itu namanya keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak. Oke? Nah, anak-anak, selain itu, Ibu Herti, di keluargaku ada yang namanya kakek, ada yang namanya nenek, ada yang namanya sepupu, ada yang namanya tante, ada yang namanya om, ada yang namanya bude, ada yang namanya pade, ya, ada yang namanya popo, oma, opa. Nah, anak-anak, itu namanya keluarga besar atau keluarga yang lain. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang masih mengenal siapa itu kakek buyut atau nenek buyut? Nah, Ibu Herti, siapa lagi itu kakek buyut atau nenek buyut? Jadi kakek buyut itu artinya ayah dari kakek kita atau ibu dari kakek kita. Pusing-pusing dah nggak kenal ya. Kalau Ibu Herti sih sudah nggak punya ya, tapi anaknya Ibu Herti masih punya Mbah Yud, masih sehat ya. Nah, anak-anak, karena mungkin kalian itu tidak mengenal kakek buyut itu, jadi terkadang kalian itu bukan nggak sayang ya, karena nggak kenal, jadi kalian tuh kurang menyayangi mereka, mengasihi mereka. Tapi kita mau belajar pada pagi ini mengasihi seluruh keluarga besar kita ya, termasuk itu kakek buyut kita ya. Meskipun kamu nggak kenal, tapi mereka itu memberikan makna, memberikan sejarah di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, di rumah baca ya kitab Rut 1 sampai pasal 4. Rut pasal 1 sampai pasal 4. Wow, banyak banget ya, tapi tidak apa-apa, dibaca, dicicil. Oke? Nah, mungkin per hari bisa 1 perikop. Nah, Ibu Herti mau cerita nih ya. Nah, di dalam kitab Rut itu diceritakan ya, ada seorang bapak ya yang bernama ya, bukan seorang bapak, salah ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab itu ada seorang nenek buyut, berarti ibu dari kakeknya ya. Ini adalah silsilah Tuhan Yesus ya, dimana nenek buyutnya itu adalah Rut ya, namanya Rut. Nah, nenek uyutnya Tuhan Yesus ini bukan dari bangsa Israel, tapi dia itu berasal dari bangsa Moab. Nah, bangsa Moab ini bangsa yang tidak menyembah Allah kita ya, tapi dia menyembah Allah lain yang gak jelas siapa itu Allahnya. Namanya menyembah berhala. Oke, jadi dia percaya sama sesuatu yang lain di luar Allah, yaitu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu namanya menyembah berhala. Nah, bukan kebetulan ya, memang Rut ini adalah dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kenapa bisa jadi keluarganya Tuhan Yesus? Oh, tidak salahkah itu? Nah, yuk kita simak lagi ya ceritanya ya. Kenapa bisa ya keluarga yang bukan dari keluarga bangsa Israel ini termasuk di dalam keturunan Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, kalau kita masih punya kesempatan ketemu dengan kakek buyut kita, yaitu orang tua dari kakek buyut kalian ya,
orang tua dari orang tua kakek buyutnya kalian. Wah, berarti orang tua dari orang tua kakek buyut. Aduh, itu udah keturunan keberapa ya? Mungkin di bawah, mungkin kamu namanya juga nggak tahu ya. Dan katanya semua orang sebelum kalian ada, ya sebelum kamu ada di dalam keluarga itu, mungkin kita kaget. Ada, kalau mungkin ada beberapa orang itu punya farm di belakangnya ya, punya marga di belakangnya itu. Bisa juga diturunkan dari kakek buyut mereka. Nah, mungkin ada sebidang tanah, ada sekumpulan tabungan yang diwariskan oleh para leluhur. Ya, namanya leluhur, yaitu keluarga di atas, di atas, di atasnya lagi. Oke? Ya, mungkin kamu tidak mengenal, tapi kita mau belajar. Tuhan Yesus punya silsilah. Nah, anak-anak, ceritanya itu begini. Jadi, Ruth itu ya dimulai di Israel. Ya, Ruth itu kalau kamu baca Alkitab itu masanya itu setelah masa Simson. Kamu tahu kan Simson dan Delilah yang dia punya kekuatan. Nah, Ruth itu setelah kisah Simson. Nah, waktu setelah Simson itu ya, umat Tuhan itu mulai berhenti mempercayai dan taat kepada Tuhan. Jadi mereka itu hidup seperti maunya sendiri, gak mau taat sama Tuhan, gak mau berdoa, gak mau yang namanya membaca kitab Taurat. Dan ingat loh, Tuhan memberikan kelaparan besar di seluruh tanah Israel. Nah, anak-anak, apa itu kelaparan? Siapa di antara kalian yang pernah kelaparan? Ibu Herti pernah kelaparan ya. Kelaparan dalam artiannya harusnya sudah waktunya makan, tapi tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada buah-buahan, tidak ada roti, tidak ada snack, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Nah, itulah yang namanya kelaparan. Siapa di sini yang masih bisa nggak makan sama sekali selama 1 minggu? No. Ibu Herti tidak bisa. Tidak sanggup, langsung lemes ya. Nggak bisa namanya tulalit. Nggak bisa berpikir, nggak bisa ngerjain PR, apalagi nggak bisa nyapu. Kenapa? Tidak makan. Bayangkan pada waktu itu kekeringan, kelaparan, gak ada gandum, gak ada sayur-sayuran, semuanya orang tidak bisa makan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Nah, di sana ada seorang bapak ya yang bernama Elimelek. Nah, Elimelek ini karena ada kelaparan. Nah, Elimelek ini punya istri namanya Naomi. Ya, mereka itu tinggal di Bethlehem. Nah, mereka punya 2 anak, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, karena di seluruh Israelnya kelaparan, jadi mereka itu seperti merantau. Ya, apa itu merantau ya? Pergi ke tempat lain. Misalnya Ibu Herti dari Medan. Nah, merantau ke Bandung. Artinya Ibu Herti meninggalkan Medan dan tinggal di Bandung. Nah, anak-anak, sama Elimelek, istrinya namanya Naomi, anaknya namanya Mahlon dan Kilion, mereka meninggalkan rumahnya di Bethlehem. Mereka pergi ke tanah Moab, ya. Walaupun mereka tahu di Moab itu orang-orangnya tidak percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak, tapi Bapak Elimelek bersama Ibu Naomi masih tetap pergi karena mereka kelaparan.
Nah, mereka tinggal di Moab, mereka mencari makan di Moab, mereka pikir mereka tinggal di sana. Beneran anaknya menikah dengan orang Moab. Ya, jadi Ibu Naomi punya menantu namanya Ruth dan Orpa. Nah, anak-anak, ternyata apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka impikan itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Kenapa? Ibu Naomi ya harus kehilangan suaminya. Siapa tadi namanya? Elimelek. Dan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Mereka itu meninggal di tanah Moab. Ya, kasihan sekali ya anak-anak ya. Padahal Ibu Naomi itu hanya punya suaminya namanya Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka tidak punya saudara yang lain, tapi mereka itu meninggal. Sedih nggak? Sedih sekali Ibu Naomi ya. Oh, suamiku, anakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ibu Naomi itu sedih sekali. Karena apa? Suami dan kedua putranya meninggal. Wah, sedih banget ya. Bu Herti, anak yang sakit aja sedih, apalagi meninggal ya. Nah, anak-anak, nah perhatikan di situ ya. Nah, karena suaminya siapa tadi namanya? Elimelek. Nah, anak-anaknya bernama Mahlon dan Kilion meninggal. Tadi kan Ibu Herti udah ngomong, sebelum anak-anaknya meninggal, mereka menikah dengan orang Moab. Namanya siapa? Ruth dan Orpa. Jadi, Naomi hanya ditinggal bersama kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Wah, suaminya Naomi sudah meninggal, anak-anaknya meninggal, dia tinggal sama menantu. Dia itu merasa menantunya itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. Karena apa? Menurut tradisi pada waktu itu, kalau misalnya sudah ditinggal oleh suami, dia boleh kembali ke orang tuanya masing-masing. Nah, anak-anak, sambil dia berpikir, karena dia sudah menjadi janda, janda itu berarti tidak memiliki suami, ya. Terus kemudian dikatakan dia sambil mengemas-ngemas barangnya, dia pengen pulang kampung. Apa itu pulang kampung? Pulang kampung. Pengen kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di mana? Bethlehem. Nah, anak-anak, tanah kelahirannya adalah Bethlehem. Nah, anak-anak, apa yang terjadi anak-anak? Nah, sambil yang ngemas-ngemas barangnya, dia bilang, aku mau go home, aku mau pulang, aku mau kamu dia pulang kampung gitu kan. Nah, anak-anak, waktu dia kemas-kemasin barangnya, tuh, apa yang dilakukan oleh istri-istri anak-anaknya itu? Si Ibu Naomi ini, perhatikan yang pegang baju kuning itu ngomong ke menantunya gini, Ruth, Orpa, sekarang aku gak punya anak lagi ya. Terus suamiku udah meninggal, aku juga orang miskin, aku gak bisa kasih kalian makan. Sekarang kalian itu boleh pulang ke rumah papi mami kalian, ke rumah ayah dan ibu kalian. Gak apa-apa, aku mau pulang kampung ke saudara-saudaraku yang ada di Bethlehem. Tuh, lihat tuh, menantunya hanya tertunduk. Apa sih maksud Ibu Naomi ini? Masa kami disuruh pulang? Tuh, lihat di situ apa yang terjadi anak-anak. Tuh, dia bilang, Orpanya bilang gini ke Ibu Naomi. Dia bilang, Mama mertua, maaf ya, aku mau pulang aja ke rumah papa mamaku.
Tapi menarik sekali anak-anak. Kan tadi dia punya 2 menantu ya. 1 Orpa, 1 Rut. Nah, Orpa ini pulang ke rumah papi maminya. Tapi Rut dia bilang, "Mama, aku gak pengen pulang. Ya, aku gak mau. Aku pengen sama mama. Aku pengen ikut kemana mama pulang, kemana mama pergi. Ya, aku itu pengen ikut kemana mama percaya sama Tuhannya. Aku juga mau percaya sama Tuhan itu. Aku mau sama-sama mama." Si menantunya ini yang namanya Ruth sangat mengasihi Naomi. Ya, Ruth meskipun Naomi itu bukan ibu kandungnya, tapi Ruth itu sayang sekali. Ya, dia tidak meninggalkan. Siapa tadi yang meninggalkan Naomi? Menantunya bernama Orpa. Nah, anak-anak, ini luar biasa sekali. Nah, akhirnya dia pulang kampung. Nah, apa yang terjadi anak-anak ketika dia pulang kampung? Nah, teman-temannya yang ada di mana? Bethlehem. Ya, dia senang sekali, ada namanya yaitu Yerusalem. Nah, dia senang. "Hei, Naomi, kamu akhirnya pulang ke sini ya." Tuh, tapi dia bilang, "Hei, jangan panggil aku Naomi lagi. Ya, tapi panggil aku Mara." Bukan Mara. Bukan. Tapi Mara itu artinya pahit. Sedangkan Naomi itu artinya menyenangkan, happy. Jadi yang namanya Naomi itu artinya happy loh, menyenangkan. Tapi karena suaminya sudah meninggal, anaknya meninggal, dia nggak punya makanan, dia nggak punya rumah, nggak punya tanah, hidupnya itu penuh dengan penderitaan, yang artinya hidupnya itu mengalami kepahitan demi kepahitan. Udah, ganti aja namaku, bukan Naomi lagi, tapi namaku Mara, artinya pahit. Perhatikan ya anak-anak ya, nanti Ibu Herti akan memberikan kuis loh. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ya, kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit ya, yang Allah Maha Kuasa ya. Penciptanya sudah melakukan banyak yang pahit, dan dia pulang kampung tidak bawa deposito. Dia pulang kampung dia tidak bawa emas dan permata. Dia pulang kampung dia tidak bawa rumah yang bagus, tapi dia pulang kampung dengan tangan kosong. Uang gak punya, makanan gak punya, harta gak punya. Makanya namanya Mara, yang artinya pahit. Pahit sekali kehidupannya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Walaupun Ruth itu berasal dari Moab, bangsa yang gak percaya kepada Tuhan, tapi karena dia ikut dia ikut Naomi. Naomi itu adalah seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan dia menyembah Allah yang hidup, Allah bangsa Israel. Ya, yang saat ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, perhatikan, walaupun karena dia percaya kepada Tuhan, nah tadi Ibu Herti sudah ngomong kan, dia sayang kepada mamanya, mertuanya, namanya Naomi, yang diganti jadi Mara itu tadi. Dia gak mau mamanya yang udah tua cari makanan. Tuh, lihat, Ruth itu dia itu bekerja. "Mama, aku mau pergi ya cari makanan, cari gandum."
Ya, aku mau pergi ke ladang itu. Biasanya para petani, para pekerja ada sedikit sisa-sisanya. Nah, aku mau ambilin tuh sisa-sisanya. Lumayan kan buat nanti kita makan malam. Oke, Mama. Mama di rumah ya. Tapi itu bukan mama kandungnya loh, tapi mama mertuanya. Tapi Ruth sangat mengasihi Naomi. Karena apa? Tuhan ada di dalam hati Ruth. Nah, anak-anak, dia pergi ke ladang untuk mencari bulir gandum. Nah, di sana ada seorang bapak yang kaya raya. Ya. Nah, dia itu punya ladang gandum. Tuh, lihat tuh ada gambarnya kan, itu pohon gandum. Kalau anak-anak nggak tahu ya, dia punya ladang gandum yang luas sekali, yang banyak sekali. Dan dia punya banyak pekerja, banyak para petani. Kalau panen semuanya menyabit ya, mengambil gandum itu sejenis padi. Nah, anak-anak, si Ruth ini kasih tahu ya kepada ibu mertuanya ya, dikasih tahu sama ibu mertuanya kalau di kota itu ada yang namanya Bapak Boas. Bapak Boas ini sebenarnya masih ada hubungan kerabat dengan kekeluargaan dengan Naomi. Dia bilang, kamu pergi aja ke ladangnya Boas. Di sana dia itu orangnya baik ya, dia suka nyisain ya gandum-gandum yang diambil oleh para petani untuk diberikan kepada Bapak Boas. Dan biasanya itu tidak apa-apa, itu bukan mencuri, karena itu milik orang miskin ya. Jadi orang-orang yang tidak punya makanan, kalau para petani sudah panen, sisa-sisanya boleh diambil. Jadi bukan mencuri ya, tapi itu milik orang miskin. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Tuh, waktu si Bapak Boas ini ketemu sama Ruth, dia lihat, aduh, kasihan sekali itu. Dia ya ambilin sedikit-sedikit gandumnya dari sisa-sisa. Terus si Bapak Boas itu kasih tahu tuh ya kepada petani-petaninya, bilang gini, kamu ya, besok kalau kamu panen lagi, gandumnya jangan dihabisin semua ya. Dengerin, itu sisain di tumpukan itu ya. Nanti tumpukannya sisain, nanti ada Ruth tuh. Kasihan tuh, dia punya mertua, punya mama mertua yang miskin, nggak punya makanan. Kasihan kan? Ya, sok we tinggalin gitu ya. Jangan diambil semua ya. Itu milik orang miskin. Bener loh anak-anak. Papa Boas ini baik banget orangnya. Dia itu suka menolong, suka mengasihi orang-orang yang miskin. Tuh anak-anak, kalau kamu punya makanan lebih, jangan pernah lupa kepada orang-orang di sekitar kamu yang tidak punya makanan ya, yang sulit sekali mendapat makanan. Apalagi sekarang zaman corona, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jangan suka buang-buang makanan, tapi makanan itu diberikan kepada orang lain, seperti Bapak Boas. Nah, anak-anak, apa yang terjadi anak-anak? Waktu Ruthnya pulang ya, dia ngomong ke Naomi. Naomi itu siapa? Ibu mertuanya. Dia katakan bahwa Boas itu baik banget ya. Boas itu baik banget, bener-bener baik banget, katanya begitu. Nah, anak-anak, tuh lihat dia bawa tuh kan ya, si gandumnya itu yang udah dipungutin sama dia bawa pulang. Terus dia apa namanya, seperti di sini, seperti di
ditumbuk begitu supaya terpisah dengan kulitnya. Dia masak, terus dia kasih tahu mama mertua Naomi, ada seorang bapak yang punya ladang gandum, dia baik. Terus mamanya bilang, oh Naomi, ternyata Bapak Boas itu adalah keluarga kita. Sebenarnya dia punya kewajiban, ya kewajiban, kita kan sudah tidak punya suami, jadi dia punya kewajiban untuk menebus kita. Ya, apa sih menebus kita? Seperti membeli ya, atau menggantikan atau mengambil kita, ya mengangkat kita ya menjadi bagian dari keluarganya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Waktu pun terus berjalan, ya. Boas itu lama-lama lihat, kenapa ya Ruth ini cantik, ya kasihan juga ya, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya ladang, tidak punya gandum, ya kan. Nah, tapi kan mereka juga, dia pengen banget ya memelihara menikahi Ruth ini, terus memelihara tanah milik keluarganya. Tapi Boas tuh bingung karena sebenarnya ada keluarga yang lain yang lebih berhak atas Ruth dan Naomi. Dia bingung gimana nih caranya supaya bisa menikah dengan Ruth dan menolong mereka beserta dengan mertuanya, yaitu Naomi. Nah, orang ini menginginkan tanahnya, tapi ya si Boas ini nggak pengen ya. Jadi ada saudara yang lain itu hanya mau ambil tanahnya aja, tapi nggak mau Ruth jadi istrinya. Nah, kalau di Yerusalem, di Israel itu nggak boleh begitu. Kalau pengen tanahnya, karena mereka adalah janda, tidak punya suami, mereka harus ambil juga menjadikan istri mereka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nah pada waktu itu ya, anak-anak untuk setuju dengan melamar ya. Kalau orang dewasa itu bilang melamar, karena Boas ingin menikah dengan Ruth. Mereka nggak boleh berjabat tangan loh. Bukan karena corona loh, bukan ya, bukan karena sekarang kan nggak boleh berjabat tangan kan karena corona. Tapi di sana itu adat istiadatnya, kebiasaannya nggak boleh berjabat tangan. Jadi Bapak Boas ini ambil sendalnya yang sebelah, terus dia kasih nih sama Ruth ya, di depan umum, di depan orang-orang yang lain. Nah, dia bilang apa? Dia mau menjadikan Ruth menjadi istrinya. Nah, jadi ada perjanjian nih kalau pada waktu itu. Nggak boleh buat tangan loh ya, tapi sandalnya sama-sama dipegang. Nah, sekarang bukan hanya Ruth, tapi dengan Naomi sudah menjadi keluarga Boas. Karena Ruth sudah menikah dengan Boas. Tuh anak-anak, Ruth itu mengasihi Naomi. Meskipun dia sudah menikah dengan orang lain, tapi dia tetap membawa Naomi. Nah, anak-anak, kasihnya begitu besar kepada keluarganya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi Ibu Herti sudah janjikan. Nah, Tuhan memberkati Ruth karena Ruth ini sudah percaya kepada Tuhan, mau hidupnya berubah, mengasihi keluarganya, taat kepada Tuhan, taat kepada mama mertuanya. Dia menemukan suami yang baik bernama Boas. Tuhan menganugerahkan, memberikan mereka seorang anak, yaitu bernama Obed. Ya, nah Obed ini kalau kamu baca nanti silsilah Tuhan Yesus itu adalah
Dia adalah dari keturunan Daud, ya, raja besar di Israel. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Dia diberi nama anak, namanya Obed. Nah, itu adalah keturunan dari Daud. Nah, kalau kamu baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, silsilah Tuhan Yesus, di sana dituliskan apa? Tuh, ternyata Obed itu adalah kakek buyut dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Yesus datang waktu dia sebelum disalib, dia lahir ke dunia ini. Dia lahir melalui garis keluarga Daud, ya, yang menjadi raja, dan Daud itu berasal dari keturunan Obed. Obed itu adalah anak Rut dan Boas. Nah, anak-anak, luar biasa, ya. Kita tidak boleh melupakan leluhur kita. Kita tidak boleh melupakan keluarga besar kita, ya. Kita harus mengasihi mereka. Meskipun mungkin kita tidak mengenal mereka, minimal kita bisa bertanya kepada ayah dan ibu kita. Sama seperti firman Tuhan pada saat ini. Allah memilih garis keturunan Yesus Kristus dari bangsa yang tidak percaya kepada Allah menjadi percaya kepada Allah. Rut yang setia menemani Naomi sampai akhir hidupnya, mengasihi Naomi, ya, karena cintanya itulah Allah mengangkat dia dalam garis keturunan Yesus Kristus. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi papa mama kita? Mengasihi kakek dan nenek kita? Mengasihi om dan tante kita? Mengasihi para sepupu kita yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga kita? Anak-anak, mari kita hidup rukun, mari kita mengasihi mereka. Karena apa? Bukan karena kebetulan mereka ada di tengah keluarga kita, tetapi Tuhan sudah memilih orang-orang tersebut menjadi bagian keluarga kita. Mari kita mengasihi mereka semua, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak melupakan leluhurnya, kakek buyutnya, keluarganya, dan Alkitab. Ini menarik sekali, anak-anak. Alkitab mencatat keluarga besar Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau punya waktu baca Injil Matius pasal yang pertama, di sana lengkap sekali, ya, bagaimana keluarga Tuhan Yesus itu utuh dan Allah menggenapi janjinya. Ingat anak-anak, di dalam rumah kita harus ada Yesus yang tinggal di dalam keluarga kita, supaya kita bisa saling mengasihi, tidak hanya bertengkar. Meski ketemu terus dengan papa mama tidak ribut, meski ketemu terus dengan adik kakak koko cici ataupun dede tidak bertengkar, tapi kita mengasihi mereka, karena itulah kebaikan Tuhan menempatkan mereka menjadi keluarga kita. Yesus di dalam rumahku. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Yesus在我家庭中
di dalam rumah kita, memberikan kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan kita bisa memperhatikan keluarga-keluarga kita yang lain, ya, sama seperti di dalam Alkitab. Semua keluarga Tuhan Yesus dituliskan di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Anak-anak belajar mendoakan anggota keluarga kita, belajar mendoakan papa mama, belajar mendoakan kakek nenek, om tante, sepupu. Meskipun mungkin tidak bisa bertemu sesering sebelum corona, tapi kita mengasihi semua keluarga kita. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat papa mama, buat kakek nenek, buat para buyut kami, om tante, para sepupu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak melupakan keluarganya. Semuanya tercatat di dalam Alkitab. Tuhan, kiranya kami bisa seperti Tuhan Yesus, yang semua janjimu tergenapi. Meskipun Ruth bukan orang yang percaya, tapi hidupnya mau berubah. Dia mau mengasihi Naomi dan dia mau percaya kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak tetap sehat, tetap bersukacita, dan jangan lupa saling mengasihi di dalam keluarga kita. Hadirkan Yesus senantiasa di dalam rumah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan ketemu di lain waktu, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.